Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbana shighara. Ya Fatahu ya Rojaku hawil halana ila asanil ahwal amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat irodahnya kita semua bisa bertemu kembali ya di udara dengan Bapak. Walaupun di udara tapi tidak apa-apa, yang penting Bapak bisa memberikan materi ya kepada kalian. Gimana anak-anakku kelas 5 sehat semuanya? Mudah-mudahan sehat ya. Tetap jaga kesehatannya. Kalau keluar pakai masker Gus. Wah, dipakai masker ya. Pakai ini. Dipakai maskernya. Nah, kalau udah mau masuk, dilepas maskernya. Ya, udah dilepas baru cuci tangan ya. Bukan cuci kaki, itu kita akan dulu ya. Nah, gitu. Kalau nggak ada pakai apa? Pakai apa itu yang untuk membasuh Bapak atul ya. Kita apa? Kalau nggak ada kalau nggak kalian cuci tangan, ada itu apa? Pencuci itu apa? Hand sanitizer apa itu? Hah? Hand sanitizer ya, hand sanitizer. Oh, betul, betul, betul. Kamu betul ya. Hand sanitizer ya. Nah, gitu ya. Nah, insya Allah untuk pertemuan kali ini, tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilman nafi'an wa amalan sholihan makbulan birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, ini mata pelajaran PAI dan budi pekerti pertemuan yang ketiga ya, surat Al-Maun ya. Baik, Bapak akan buka dulu materinya ya. Nih materinya. Nah, ini mata pelajaran pertemuan yang ketiga ya. Itu kita buka dulu ya, set. Nah, ini ya materinya ini ya. Nah, baik, untuk pertemuan kali ini insya Allah kita akan membahas mengenai mana kandungan surat Al-Maun. Pada pertemuan sebelumnya Bapak telah menyuruh kalian untuk mencatat di bukunya masing-masing mengenai tulisan surat Al-Maun. Bahkan Bapak telah menyuruh kepada kalian supaya menghafal surat Al-Maun ya. Yang tadinya kan pertemuan sekarang itu mau Zoom ataupun Google Meet ya, karena kebetulan Bapaknya belum mempersiapkan komputernya. Bapak baru beli alat-alatnya ya, mixernya dan lain, bukan mixer untuk kue, bukan ini mah ya, mixer untuk suara supaya agak keras ya. Alhamdulillah Bapak baru beli. Nah ya, insya Allah untuk yang akan datang, kalau misalkan memungkinkan kita Google Meet atau Zoom, kalau enggak kita ulangan ya. Nah, untuk sekarang materi yang akan Bapak sampaikan kepada kalian yaitu mengenai makna kandungan surat Al-Maun. Sebagaimana yang telah kalian ketahui pada pertemuan sebelumnya, bahwa surat Al-Maun itu jumlahnya berapa ayat yo? Hah? Ada berapa ayat? Coba kita lihat. Oh, betul ya. Ada 7 ayat. Di mana diturunkannya? Di kota Mekah. Ya, di kota Mekah. Berapa? Apa artinya surat Al-Maun itu? Al-Maun itu artinya barang-barang yang berguna ya. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan bahas makna mengenai kandungan surat Al-Maun itu sendiri. Sebelum Bapak lanjutkan, Bapak akan bacakan dulu ya surat Al-Maunnya, mengingatkan kembali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ara'aitsallazi yukadzibu biddin Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Ulang lagi ya. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Nah, baik, Bapak akan artikan satu persatu ataupun kata per kata. Aro'aita, tahukah kamu allazi orang-orang yukadzibu yang mendustakan bidini agama. Aro'aita, tahukah kamu allazi orang yukadzibu yang mendustakan bidini agama. Allazi itu satu orang, kalau banyak orang allazina ya. Gitu. Kalau satu orang yukadzibu, tapi kalau banyak orang yukadzibuna. Ya, kalau dalam bahasa Arab ya. Fazalika, maka itulah allazi orang yadu'u yang menghardik al yatima anak yatim. Wala dan tidak yahuddu menganjurkan ala ta'amil miskin, ala ta'ami memberi makan al miskini orang miskin. Pawailun, maka celakalah lil musallina bagi orang-orang yang salat. Allazina yaitu orang-orang, hum orang-orang, an salatihim akan salatnya, sahuna ataupun an salatihim dari salatnya, sahuna lalai. Bukan lalai kelelawar, bukan. Itu kalau lalai itu bahasa Sunda ya. Ini mah lalai sebenar-benarnya ya. Ngedul. Allazina yaitu orang-orang, hum orang-orang, yurauna yang ingin dilihat oleh orang lain ataupun berbuat ria. Wayamnauna dan enggan menolong orang lain, almauna dengan barang-barang yang diperlukan ataupun barang-barang yang berguna. Nah itu ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengawali dengan surat Al-Maun ini dengan kalimat aro'aita. Tahukah kamu? Ini menandakan bahwa begitu pentingnya, begitu banyaknya orang-orang yang mendustakan agama. Nah, kemudian pertanyaan ini juga dijawab oleh Allah. Bahwa orang yang mendustakan agama itu diantaranya yang pertama yadu'ul yatim. Yang pertama menghardik anak yatim. Nah, di sini kita lihat. Ya. Maksud menghardik itu gimana? Ya, istilahnya ngabentak anak yatim. Disiniran, hei. Untung uling si eta. Naon si eta mah budak yatim si eta mah. Untung diajakan. Nah, itu juga sama menghardik walaupun dengan ucapan. Ya. Sehingga apa-apa yang dirasakan oleh anak yatim itu
menjadi sakit hatinya. Ya, di kita itu kan ada dua ya, ada anak yatim, ada piatu. Kalau yatim itu adalah anak yang ditinggalkan oleh bapaknya. Kalau piatu yaitu yang ditinggalkan oleh ibunya. Ada lagi anak yatim piatu, ya anak yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Namanya yatim piatu. Jangankan kepada anak yatim piatu, kepada anak yatim yang sudah ditinggalkan oleh bapaknya itu kita nggak boleh. Dasar si eta mah tong diajakan ulin, tong diajakan kerja kelompok. Sabab naon? Bapak nangis maut. Bapaknya udah meninggal itu. Naudzubillah ya. Jangan kalian itu sekali-kali berbuat demikian kepada teman kalau seandainya ada di antara teman kalian yang sudah meninggal orang tuanya, ayahnya. Mana mau, mana anak yang mau ditinggalkan oleh ayahnya? Nggak ada. Tapi karena itu udah ketentuan Allah, mau tidak mau, kepaksa ataupun tidak, ya harus menerima. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita mah nggak punya apa-apa, nggak punya daya dan kuasa. Hanya Allah saja yang memberikan kekuatan kepada kita. Kita cuma berusaha. Kembali lagi ke materi. Jadi membentak atau menyakiti fisiknya itu ya, menyakiti fisiknya kumaha, dirempuk. Ya, misalkan anak yatim itu pintar, hei, lamun teu dibejaan disiksa sih ya. Jangan, nggak boleh itu, nggak boleh itu. Jangan, ya. Karena apa? Itu perbuatan yang tidak baik, ya. Disakiti perasaannya, disiksa. Karena apa? Karena nggak mau memberikan hasil contekannya. Naudzubillah ya. Jangan. Jadi yang mendustakan agama itu adalah pertama yaitu orang yang menghardik anak yatim, ya. Yang kedua, di antara orang yang mendustakan agama itu oleh Allah, kata Allah, yaitu orang yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Nah, ya. Jadi ada dua. Jadi orang yang mendustakan agama itu pertama orang yang menghardik anak yatim, yang kedua orang yang tidak mau membantu bahkan menganjurkan saja memberi makan orang miskin. Dibiarkan aja orang miskin itu mati kelaparan. Kalau seandainya kita punya, misalkan di kelas ada teman kita, misalkan nggak bawa jajan, nggak bawa uang untuk bekal, ya kita kasih, berbagi. Bala-balanya sapotong sewang. Jangan begini, kita mah ingin dikasih, kita nggak mau ngasih sama orang. Itu pinter kodek itu namanya. Nggak boleh ya. Allah tidak mengizinkan, Allah tidak senang kepada anak seperti itu. Kalau kita punya, ya kita berbagi dengan orang lain. Ya, mau makanan kayak, mau apa aja kita berbagi. Yang penting berbaginya itu diperintahkan oleh Allah dan tidak dalam keadaan berbuat dosa, ya. Kemudian Allah juga dalam surat Al-Maun ini kata Allah Subhanahu wa taala, "Fawailul lil musallin." Allah menjelaskan bahwa ada beberapa orang yang termasuk yang celaka. Siapa saja yang celaka itu? Pertama, orang yang lalai dari sholatnya. Ayo, siapa yang sholatnya selalu bolong-bolong? Itu disiksa oleh Allah. Kalau kita tidak tobat, satu waktu kita tidak sholat oleh Allah, maka kalau seandainya kita nggak tobat, nggak menyesali perbuatan kita, oleh Allah disiksa 80 tahun. Bayangkan, satu sholat duhur aja kalau seandainya kita tidak sholat duhur, 80 tahun kita disiksa oleh Allah. Naudzubillah. Makanya ntar yang pertama kali dihisab oleh Allah, dinilai oleh Allah itu bukan sodakohnya, bukan zakatnya, bukan hajinya, tapi sholatnya yang dinilai oleh Allah yang pertama kali. Apabila sholatnya bagus, maka kesananya juga akan bagus. Maka kepada anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, tolong jaga sholat, jangan sampai
tertinggal daripada sholatnya. Karena sholat itu as-sholatu imaduddin, paman aqamaha faqad aqamadin, waman hadamaha faqad hadamadin. Sholat itu tiangnya agama. Apabila kita tidak sholat berarti tiang kita, tiang keimanan kita udah rubuh. Tapi seandainya kalau kita sholat berarti tiang keimanan kita semakin kokoh. Sholat ya, karena dengan kita sholat itu akan membuat orang tua kita bahagia, membuat Rasulullah bahagia, membuat para malaikat bahagia, bahkan diridhoi oleh Allah. Mana yang nggak ada tidak mau, mana yang tidak mau, semuanya pasti mau ingin dicinta oleh Allah dan Rasulnya, apalagi oleh orang tuanya. Marilah kita sama-sama, kalian rajin sholatnya ya, rajin ngajinya. Nah yang kedua, orang yang celaka itu adalah orang yang berbuat ria. Apa itu berbuat ria? Berbuat ria itu, dia itu melaksanakan sholatnya ingin dilihat oleh orang lain. Namanya ria. Jadi ria itu mempertontonkan amal perbuatan baik kepada orang lain. Ketika kita ada orang lain, Allahu Akbar. Wah, mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, gagah. Tapi kalau nggak ada orang lain, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tuh, celaka. Ada lagi yang nama di samping ria, ada lagi sum'ah. Kalau sum'ah itu kita berbuat kebaikan, ingin didengarkan oleh orang lain. Namanya sum'ah. Ada ria, ada sum'ah. Kedua-duanya harus kita jauhi. Nah, yang terakhir termasuk orang yang celaka, nomor 3, yaitu orang yang tidak mau memberikan bantuan kepada orang lain dengan barang-barang yang dia miliki, yang dianggap berharga. Sedangkan kata Allah, wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi aunil ahi. Allah berkata dalam hadisnya yang disampaikan oleh Rasulullah, Allah itu akan menolong kita apabila kita itu senang menolong orang lain. Apabila kita ingin ditolong oleh orang lain, ya kita harus sering menolong orang lain. Jangan pedit, jangan medit, ya. Pedit apa? Ya pedit dalam menolong pada orang lain, ya. Kita harus rajin-rajin menolong kepada orang lain supaya kita juga ditolong oleh Allah. Nah itu barangkali ya kesimpulannya bahwa Allah memberitahu kepada kita ada 2 golongan yang mendustakan agama. Yang pertama, orang-orang yang menghardik anak yatim. Yang kedua, orang yang tidak menganjurkan atau memerintahkan memberi makanan kepada orang lain. Kemudian juga Allah juga menerangkan ada beberapa ciri ataupun kategori orang yang celaka. Di antaranya pertama orang yang lalai dari sholatnya, yang kedua berbuat ria, yang ketiga yaitu enggan menolong orang lain. Jadi sikap terpuji yang harus kita ambil dari ayat di atas, di antaranya pertama kita harus menyintai dan menyayangi anak yatim. Misalnya kita berteman dengan baik, bertutur kata yang santun, ya. Bila kita yatim, maka berbuat yang santun terhadap sesama saudara yatim, ya. Begitu juga. Kemudian juga menyayangi dan memberi makan orang-orang miskin. Itu sudah menjadi apa? Kewajiban bagi orang yang punya ataupun yang kaya. Mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah diberikan harta kekayaan sehingga kita bisa membantu orang-orang yang tak berpunya. Kemudian juga apabila sudah waktunya sholat, maka kita laksanakan sholat tepat waktu, ya. Apabila sholatnya udah tebak, udah segera, udah ada adannya, cepat-cepat kita laksanakan. Insya Allah kita akan beruntung, ya, karena ketika kita menjaga sholat oleh Allah selalu dilindungi. Yang kedua juga, yang selanjutnya menghindari perbuatan ria. Apa ria itu? Mempertontonkan amal perbuatan baiknya.
Nah, yang kedua ada lagi sum'ah. Kalau sum'ah itu amal-amal yang pernah kita laksanakan itu ingin didengarkan oleh orang lain ya. Selanjutnya juga hendaklah kita sebagai orang muslim selalu membantu kalau seandainya kita punya kepada orang yang membutuhkan. Karena apa? Karena kita kan makhluk sosial. Artinya makhluk sosial itu adalah makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Alhasil kita itu saling membutuhkan dengan yang lainnya ya. Demikian juga demikianlah untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kita semua diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan sehingga kita bisa melaksanakan apa-apa yang telah diterangkan ataupun yang tertulis dalam buku agama kelas 5 ini ya. Adapun untuk tugasnya coba kalian perhatikan, ini untuk tugasnya ya. Bapak buka dulu ya. Ini untuk tugasnya. Nah, ini untuk tugasnya. Bentar. Nah, ini untuk tugasnya. Kalian kirimkan rekaman bacaan surat Al-Ma'un kalian melalui push note ke WA Bapak ya. Ke 082117325167. Tulis di bawahnya misalkan Ajum Mintarsih, punten ya. Ajum Mintarsih kelas 5A misalkan ya. Pak, ini bacaannya. Kemudian juga misalkan ini Mintarsih Ajum kelas 5C, namanya siapa ya. Itu saja untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kalian tetap sehat selalu ya, jaga kesehatannya. Mudah-mudahan Bapak juga sama, keluarga kita juga sama, ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.